Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Gina Oktavia, mahasiswi Prodi Pendidikan Akuntansi, Universitas Negeri Malang, dengan NIM 2104 2162 2029. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tutorial penerapan games Truth or Dare dalam pembelajaran akuntansi. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini, kami lebih spesifik berfokus pada materi pengantar akuntansi. Adapun teknis dalam game ini yaitu dilakukan oleh siswa sebagai partisipan dan guru sebagai fasilitator dan juga menentukan siapakah pemenangnya. Nah, jadi dalam Games Truth or Dare, kalau biasanya Games Truth or Dare itu pertanyaan-pertanyaan atau tantangan di dalamnya itu meliputi dengan kehidupan sehari-hari. Nah, namun dalam konsep ini, Games Truth or Dare untuk pertanyaan ataupun tantangan itu akan dikaitkan dengan materi akuntansi. Jadi, dalam games ini akan membutuhkan maksimal 5 orang, 5 siswa. Jadi, siswa akan dituntut untuk bisa berpartisipasi secara aktif. Dalam games ini, siswa diberikan kesempatan untuk bisa memutar spinner sebanyak 5 kali. Jadi, akan ada 5 kali putaran oleh setiap siswa. Jadi, misalkan ada 5 siswa yang berpartisipasi, nantinya akan ada 25 kali putaran. Nah, untuk pemenangnya, yaitu tentunya adalah siswa yang mendapatkan skor tertinggi pada putaran yang terakhir. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai opsi-opsi apa saja yang ada pada game ini. Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi, games ini selain untuk bisa menyegarkan siswa dari pembelajaran yang sekiranya berat, tapi juga bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Dikarenakan dengan adanya Truth or Dare, siswa dapat bisa mengukur tingkat pemahaman mereka terhadap materi pengantar akuntansi. Nah, langsung saja kita langsung ke opsi-opsi apa saja yang ada di game ini. Jadi, dalam spinner yang telah kita buat, terdapat 5 opsi. Opsi yang pertama, mohon maaf, ada 6 opsi. Opsi yang pertama yaitu opsi Dare. Opsi Dare artinya, jika siswa mendapatkan itu, maka siswa harus melaksanakan tantangan yang diberikan oleh guru. Misalnya, siswa disuruh untuk menyebutkan jenis-jenis aktiva. Jadi, siswa harus melakukan tantangan itu untuk bisa mendapatkan skor. Opsi kedua yaitu stop. Jika siswa mendapatkan opsi ini, maka ia otomatis harus berhenti terlebih dahulu di putaran ini. Dan dia baru bisa melanjutkan di putaran berikutnya. Selanjutnya adalah opsi truth. Truth, kalau siswa mendapatkan opsi itu, maka dia harus menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaan yang diberikan yaitu pertanyaan yang berbasis true or false. Jadi, siswa tinggal menjawab apakah pernyataan yang diberikan oleh guru itu benar atau salah berdasarkan pemahaman mereka. Selanjutnya adalah zong. Ya, seperti dari namanya sendiri, zong artinya siswa tidak mendapatkan apa-apa, tapi di sini siswa juga mendapatkan kerugian. Kerugiannya yaitu skornya dikurangi. Dikurangi berapa? Dikurangi 50% dari total skornya. Opsi yang selanjutnya adalah jackpot score. Nah, ini pasti yang paling disenangi siswa karena mereka tidak perlu melakukan persyaratan atau tidak perlu melakukan jawab truth or dare-nya, tapi mereka tinggal dapat skor aja, skor gratis intinya. Nah, opsi yang terakhir yaitu ada privilege action. Jadi seperti namanya privilege sendiri, privilege itu mereka akan mendapatkan pilihan. Ada 3 pilihan, mereka bisa pilih salah satu dari itu untuk melaksanakan gamesnya. Apa saja pilihannya? Pilihan pertama yaitu mereka boleh memilih antara truth or dare. Selanjutnya, pilihan lainnya yaitu mereka boleh melempar kesempatan mereka bermain kepada pemain lainnya. Jadi misalkan dia sudah dapat pertanyaan atau dia belum siap untuk melakukan tantangan itu, mereka bisa melempar ke anggota lainnya. Selanjutnya adalah
Opsi lainnya yaitu boleh menghentikan pemain selanjutnya. Jadi dia boleh main, tapi yang pemain selanjutnya nggak boleh main. Jadi pemain yang berikutnya lagi yang boleh main. Seperti itu. Oke, langsung saja. Sekarang kita masuk ke cara atau contoh dari permainannya. Kita langsung praktek saja. Nah, misalkan di tahap pertama, kita langsung mulai men-spin siswa dapat opsi apa di putaran pertama ini. Jadi untuk contoh nanti kita hanya melakukan sebanyak 1 putaran karena untuk selanjutnya teknisnya hampir sama tergantung opsi apa yang mereka dapatkan. Baik, kita langsung mulai spinnya. Nah, ternyata siswa mendapatkan opsi dare, artinya mereka harus menyelesaikan tantangan. Nah, adapun tantangannya, berdasarkan hasil spin, didapatkan hasil kalau siswa harus menyelesaikan tantangan, yaitu mereka harus menjelaskan bagaimana konsep periode akuntansi menurut pemahaman mereka sendiri. Jadi, materi ini sudah kami sajikan di modul yang telah disediakan. Jadi, hampir semua pertanyaan dan tantangan di Truth or Dare ini sumbernya adalah dari modul yang telah kami buat. Jadi, adapun jawabannya misalkan seperti ini. Menurut saya, prinsip periode akuntansi yaitu prinsip yang menghendaki adanya laporan keuangan itu harus disusun secara periodik dan untuk menjelaskan aliran dana selama periode tersebut. Misalkan 1 tahun, setengah tahun, atau contoh lainnya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah truth. Nah, kita contoh spinkan dulu ya. Misalkan dari hasil truth ini ternyata ya mereka dapat tantangan untuk mereka harus menjawab soal terkait kreditor. Kreditor itu masuk sebagai pengguna internal laporan keuangan atau bukan. Nah, dari soal itu, jawabannya adalah false, karena kreditor merupakan pihak eksternal, bukan internal. Nah, itu tadi penjelasan saya terkait dengan tutorial pelaksanaan atau penerapan dari games dan bisa disebut juga sebagai media pembelajaran Truth or Dare dengan materi pengantar akuntansi. Mohon maaf apabila saya terdapat kesalahan. Semoga nantinya games atau media pembelajaran ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan dapat menunjang pembelajaran akuntansi ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.